Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Oktavierani dengan NIM 43123010-207. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas besar 1 saya untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan judul Analisis Inflasi dan Dampaknya pada Daya Beli Masyarakat di Indonesia. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar di masyarakat yang akan atau dapat meningkatkan permintaan dan meningkatkan harga. Sedangkan pengertian daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan uang yang mereka miliki. Fenomena inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat di Indonesia. Pertumbuhan tingkat inflasi di Indonesia dapat dibandingkan dengan tahun 2020 dengan tahun 2023 yang diterangkan melalui data inflasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, inflasi paling tinggi di Indonesia pada tahun 2023 adalah 0,41% yang terjadi pada bulan Desember. Indonesia menutup tahun 2023 dengan inflasi tahunan sebesar 2,61%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,68%. Inflasi di Indonesia terjadi akibat kelompok pengeluaran yang sangat fluktuatif seperti kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, dan juga pendidikan. Berdasarkan PMK nomor 101 atau PMK 010 2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 3 tahun ke depan, yaitu periode 2022 hingga 2024 masing-masing adalah sebesar 3,0%, 3,0% dan juga 2,5% dengan deviasi masing-masing kurang lebih 1%. Range persentase inflasi yang aman dan stabil di Indonesia adalah antara 2,0% hingga 4,0%. Pada umumnya, inflasi yang rendah dan stabil dapat menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang rendah dan stabil dapat diukur dengan indeks harga konsumen atau yang biasa disingkat dengan IHK, yang merupakan indikator yang mengukur inflasi di luar harga pangan dan bahan bakar sehingga sifatnya cenderung menetap atau persisten. Komponen inflasi inti yang merupakan indikator yang mengukur inflasi di luar harga pangan dan bahan bakar digunakan untuk mengetahui daya beli masyarakat. Selanjutnya ada beberapa penyebab inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Yang pertama itu ada kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, yaitu kenaikan biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya transportasi yang dapat meningkatkan biaya produksi dan harga jual. Hal ini akan meningkatkan harga produk dan juga akan mengurangi daya beli masyarakat. Yang kedua ada kenaikan harga pangan. Kenaikan harga pangan dapat mendorong penurunan daya beli masyarakat sebagaimana yang terlihat pada data inflasi kelompok harga yang meningkat sebesar 8,47% per tahun. Yang ketiga ada kenaikan permintaan atau demand pull inflation. Kenaikan permintaan atau demand pull inflation terjadi ketika permintaan akan barang atau jasa melebihi penawaran yang ada. Hal ini akan meningkatkan harga karena konsumen bersaing untuk mendapatkan produk yang terbatas. Yang keempat ada depresiasi nilai tukar terhadap uang asing. Depresiasi nilai tukar terhadap uang asing yang menyebabkan harga impor naik dan biaya produksi akan meningkatkan harga produk yang tersedia di pasar yang akan mengurangi daya beli masyarakat. Dan yang kelima atau yang terakhir, kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya transportasi dapat meningkatkan biaya produksi dan harga jual. Hal ini akan meningkatkan harga produk yang akan mengurangi daya beli masyarakat.
Selanjutnya ada tujuan pengamatan. Tujuan dari pengamatan tentang inflasi ini adalah untuk mengetahui dan mengukur kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, juga bertujuan untuk dapat mengetahui akibat dari inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penurunan daya beli. Salah satu akibat utama dari inflasi adalah daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa meningkat, pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih besar dibandingkan dengan penghasilan. Hal ini berarti bahwa masyarakat memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan yang pada akhirnya menurunkan daya beli mereka. Yang kedua, ada penurunan nilai pengeluaran. Inflasi juga menyebabkan nilai pengeluaran menjadi lebih rendah. Misalnya, jika harga barang atau jasa meningkat, pengeluaran yang dibuat untuk membeli barang atau jasa tersebut menjadi lebih mahal dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Yang ketiga, ada penurunan nilai investasi. Inflasi dapat menyebabkan nilai investasi menurun. Jika harga barang atau jasa meningkat, investasi yang telah dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut menjadi kurang berharga. Hal ini dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk berinvestasi. Yang keempat, ada penurunan nilai simpanan. Inflasi juga dapat menyebabkan nilai simpanan menurun. Jika inflasi tinggi, nilai uang yang disimpan di bank menjadi lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari simpanan tersebut. Yang kelima, ada penurunan nilai aset. Inflasi dapat menyebabkan nilai aset seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain akan menurun. Jika harga aset meningkat, nilai aset yang dimiliki oleh masyarakat menjadi lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari aset tersebut. Yang keenam atau yang terakhir itu penurunan nilai kredit. Inflasi juga dapat menyebabkan nilai kredit menurun. Jika inflasi tinggi, bunga kredit menjadi lebih tinggi, yang berarti pembayaran kredit menjadi lebih mahal. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat juga. Selanjutnya ada kebijaksanaan pecahan masalah. Untuk menangani inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kebijakan moneter. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, misalnya menurunkan tingkat suku bunga untuk mengurangi permintaan uang, yang pada gilirannya dapat menurunkan harga barang dan juga jasa. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mengurangi permintaan agregat dan menurunkan inflasi. Yang ketiga, ada pengaturan kebijakan ekspor. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan ekspor untuk mengurangi permintaan impor, yang pada gilirannya dapat menurunkan harga barang dan jasa. Yang keempat, pengaturan kebijakan pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan meningkatkan produktivitas, harga barang dan jasa dapat menjadi lebih stabil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kelima, ada pengaturan kebijakan pendidikan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, permintaan untuk barang dan jasa dapat meningkat. Yang keenam atau yang terakhir itu ada pengaturan kebijakan pertanian. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian. Dengan meningkatkan produksi pertanian, harga pertanian dapat menjadi lebih stabil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari materi inflasi berdampak pada daya beli masyarakat ini adalah bahwa inflasi memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini karena pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang ada. Selain itu, inflasi juga mempengaruhi nilai investasi, nilai simpanan, nilai aset, dan nilai kredit yang semuanya berkontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat. Untuk mengatasi dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Namun, perlu diingat, setiap kebijakan memiliki dampak dan konsekuensi sendiri dan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Selanjutnya, di sini ada saran. Berdasarkan materi yang dibahas tadi, saran yang bisa saya berikan untuk menangani inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat adalah yang pertama, pemerintah harus mengoptimalkan APBN untuk meredam dampak inflasi tinggi, khususnya dalam konteks menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua, pemerintah harus menginisiasi program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok yang miskin dan rentan dari dampak inflasi. Ini termasuk menjaga ketersediaan pangan dan menjaga harga barang dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, pemerintah juga harus melakukan intervensi harga dan menjaga ketersediaan stok dan cadangan pangan untuk menjaga level harga dan mengendalikan inflasi. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Untuk efek inflasi sendiri ini biasanya yang paling dirasakan adalah dari atau oleh masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah, ataupun juga dengan orang yang memiliki pendapatan tetap. Karena ketika harga barang naik, daya beli mereka akan menurun. Daya beli mereka yang menurun itu disebabkan oleh ketidakmampuannya penghasilan yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tingginya tingkat inflasi suatu barang atau jasa. Baik, saya rasa cukup sekian dari materi yang bisa saya jelaskan tentang analisis inflasi dan dampaknya pada daya beli masyarakat di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.